Saudara Muhammad Arka. Sedangkan ceramah kultum insyaallah akan diisi oleh Ustadz Musa Asmawi. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Selanjutnya terkait dengan keuangan Ramadan, saldo malam kemarin sebesar Rp18.700.000, Rp18.700.950. Sedangkan pendapatan tromol malam kemarin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu total sebesar Rp1.080.000. Sedangkan untuk pengeluaran untuk operasional rutin sebesar Rp400.000 dan operasional publik untuk publikasi sebesar Rp1.000.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp1.400.000. Saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp17.680.000. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah menginfakkan hartanya, dan tidak lupa terima kasih jazakumullah khairan kepada warga Titian Kencana yang selalu menyiapkan untuk takjil buka puasa dan untuk sahur selama itikaf 10 hari terakhir. Demikian kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Hafadzul Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral karamah wa farada 'alal muslimina shiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak lekang seiring zaman, tak sedetik pun melupakan atas kita semuanya makhluk ciptaannya untuk memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmatnya. Namun di antara nikmat-nikmat itu ada di antara nikmat yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas beribadah kita dengan secara normal. Dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita pada malam hari ini ialah melaksanakan sholatul Isya berjamaah, dan akan dilangsungkan dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua niat kita, langkah kita
semua aktivitas ibadah kita yang akan dan yang telah kita lakukan senantiasa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah selalu atas baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berjuang beristiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di dalam penghujung bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti apa-apa yang telah kita laksanakan di dalam menunaikan perintah daripada Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan shaum Ramadan pada bulan ini dan tahun ini, baik shaum Ramadan itu sendiri ataupun kegiatan-kegiatan amaliyah ibadah lainnya, qiraatil Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tarawih dan witirnya, senantiasa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang telah beriman untuk melaksanakan shaum Ramadan adalah untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang beriman, lalu meningkat menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, iman bil makna iqraru bil lisan wa aqdum bil qalbi wa amalu bil arkan. Ketika manusia telah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka mereka orang yang dianggap beriman menurut Allah adalah sudah melaksanakan semua perintah-perintahnya yang termaktub di dalam rukun iman dan rukun Islam. Karena tadi mengucap, meyakini dan melakukan perintah Allah. Sudah sempurnakah hanya dengan beriman melaksanakan perintah Allah yang wajib saja? Tentu belum sempurna. Oleh karena itu Allah ingin menaikkan derajat manusia yang telah beriman untuk menggapai maqam muttaqin, maka Allah memberikan satu kesempatan untuk menggapainya dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat banyak manfaatnya, sangat banyak pahalanya, sangat besar kedudukan insyaallah, yaitu shaumur Ramadan. Karena dengan shaum Ramadan maka orang-orang yang beriman dan ikhtisab di dalam melaksanakan shaum Ramadan itu akan dinaikkan derajatnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang shaum Ramadan dengan didasari atas iman dan ikhtisab. Iman artinya mengerjakan semua perintah Allah yang telah termaktub di dalam rukun-rukunnya, baik rukun iman maupun rukun Islam. Lalu ia mengerjakannya dengan sepenuh hati dan keikhlasannya.
Ikhtisab artinya dimaknai juga dengan teliti, berhati-hati. Karena banyak di antara kita yang telah berjuang untuk melaksanakan perintah Allah yaitu shaum Ramadan, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Rabbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rabba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal ashharu." Rabbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu. Yang ia dapat hanyalah rasa lapar saja. Wa rabba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa asharu. Dan betapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang qiyamul lail dimaknai dengan bangun tengah malam, melaksanakan ibadah malamnya, tilawatil Quran, tadarus, salatul lail termasuk tarawih, dan siangnya melaksanakan puasa Ramadan juga dengan amaliyah ibadah yang lainnya. Tetapi ketika malam ia bangun dinilai begadang saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ia melalaikan kepada sesuatu yang dapat merusak daripada pahala ibadah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, khamsun la yubtiruna sha'ima. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala daripada puasa tersebut. Di antaranya ialah al-ghibatu, gibah atau ngomongin orang. Yang kedua adalah wanadru bisyahwati, melihat lawan jenis dengan nafsunya. Wal kadibu, dan berbohong. Yang keempat wal yaminul kadibah, dan kesaksian palsu. Dan yang terakhir wan namimatu, mengadu domba. Maka seyogyanya kita harus berhati-hati dengan puasa kita. Sudahkah kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang akan mendapatkan pahala daripada puasa itu, sehingga menjadikan kita orang yang beriman, meningkat derajatnya di sisi Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan atas dasar puasanya yang diterima oleh Allah, maka orang tersebut akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Inna Jibril alaihi wassalatu wassalam aradali faqal. Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, seraya Jibril berkata, bu'dan liman adraka ramadana falam yughfar lahu. Celakalah orang yang berpuasa, kata Jibril. Celakalah orang yang menemui bulan Ramadan, tetapi dengan adanya bulan Ramadan itu dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma qultu amin. Beliau mengaminkan doanya Jibril alaihi salam. Maka berlindunglah kita dari tersebut kecelakaan itu. Karena apa? Karena yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mustajabnya doa-doa beliau, doa Jibril dan Rasulullah.
maka patutlah kita berhati-hati. Ada apakah gerangan sehingga Jibril memberi aba-aba seperti itu? Memang pada kenyataannya itulah, ketika kita melaksanakan som Ramadan tetapi kita tidak mengindahkan aturan-aturan kaifiah dalam beribadah, dalam mengisi malam-malam Ramadan atau siang harinya dengan berpuasa Ramadan, tetapi kita tidak mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasa kita, baik secara puasanya atau secara pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berhati-hati untuk senantiasa menjalankan puasa ini dengan imanan wahtisaban, dengan penuh rasa keimanan dan rasa khauf. Khauf artinya takut kepada Allah akan ibadah kita tidak diterima olehnya. Karena dengan adanya rasa khauf itu, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Dan juga kita seyogyanya mempunyai rasa roza, optimisme. Karena dengan optimisme kita akan yakin bahwasanya ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membangkitkan semangat bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini ialah kelanjutan daripada Syawal menjadi kelanjutan amal ibadah daripada Ramadan. Ketika kita telah berakhir nanti di bulan Ramadan ini, maka jadikanlah momentum bulan Ramadan ini sebagai madrasah kita, sebagai sekolah kita dalam rangka mendidik kita, tarbiyah kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita yang nantinya akan kita realisasikan 11 bulan ke depan. Minimal yang pertama ialah di bulan Syawal. Di antaranya adalah melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasul SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu ia melanjutkannya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, kata Rasulullah, maka yang demikian itu laksana puasa setahun penuh. Dan sesungguhnya amal ibadah yang dikerjakan yang paling baik menurut Rasulullah adalah fa inna khairul amali adwamuhu wa in qalu. Maka sesungguhnya sebaik-baik amal ialah amal yang dilaksanakan, yang dikerjakan dengan kontinuitas, yang berkesinambungan, walaupun hanya sedikit, mungkin porsinya sedikit dibandingkan dengan bulan suci Ramadan. Tetapi janganlah nanti kita selepas Ramadan kita meninggalkan kebiasaan kita di dalam bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya saum sunnahnya kita kerjakan, sholat malamnya kita kerjakan, sodakohnya kita tingkatkan, sehingga kesinambungan daripada amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan dapat terlaksana hingga bulan-bulan ke depannya. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah mencukupi, untuk itu saya mengucapkan marilah kita sama-sama meneruskan puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi dengan niatan mencapai maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk dapat melanjutkan amaliyah ibadah yang baik yang dapat kita laksanakan setelah Ramadan
dengan kebenaran dan ketulusan kita. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.